Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan user manual terkait aplikasi sistem pengarsipan UMKM. Nah, yang pertama untuk dokumen ini disusun oleh kelompok 3. Untuk tujuan pembuatan dokumen ini untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi pengarsipan barang UMKM di Perumahan Bukit Belian Padalarang berbasis web bagi user atau pengguna aplikasi. Nah, untuk deskripsi umum, aplikasi sistem pengarsipan untuk UMKM ini merupakan perangkat lunak berbasis web dan menggunakan jaringan internet dan dibangun untuk mengarsipkan barang-barang yang digunakan oleh UMKM lokal yang berada di daerah Bukit Belian Padalarang. Aplikasi ini berbasis web yang berfungsi khusus untuk menyimpan data barang masuk dan keluar, terus data inventaris dan data staf UMKM. Nah, di aplikasi ini ada 4 menu atau 4 view modul utama. Ada home, ada transaksi, inventaris, dan daftar staf. Nah, untuk aplikasi ini ada dua pengguna. Yang pertama admin. Nah, pengguna yang memiliki admin ini memiliki wewenang penuh terhadap data aplikasi seperti daftar kategori dan akun user, seperti penentuan role, pembuatan akun. Nah, admin juga mempunyai hak untuk melihat secara detail dari seluruh data yang dimasukkan oleh user. Nah, user ini adalah pengguna yang bertanggung jawab dalam menginput, edit, dan delete barang yang tersedia, seperti barang masuk yang ada di barang masuk dan barang keluar. User juga dapat mencetak laporan data dari barang masuk, keluar maupun barang yang tersedia. Nah, untuk di aplikasi ini, aplikasi sistem pengarsipan UMKM, ada beberapa modul utama. Yang pertama yaitu transaksi. Nah, untuk nama modul transaksi ini sebuah modul yang terdiri dari menu barang masuk dan barang keluar. Nah, untuk inventaris, modul yang terdiri dari daftar barang dan kategori barang. Terus yang ketiga, modul utama kelola staf, modul yang menampilkan data daftar staf. Terus yang keempat ada laporan, yaitu modul yang berfungsi untuk mencetak laporan dari data barang masuk, barang keluar, dan kelola staf. Nah, di aplikasi ini ada menu-menu. Yang pertama seperti menu home. Nah, menu home di sini adalah menampilkan sebuah halaman yang berisi menu seperti barang masuk, barang keluar, dan daftar barang serta informasi aplikasi. Nah, yang kedua adalah daftar staf. Menu daftar staf merupakan menu yang menampilkan data-data admin dan user, serta pada menu tersebut terdapat beberapa tombol seperti cetak laporan, tambah data, dan hapus data. Nah, untuk yang ketiga, menu tambah staf. Nah, menu tambah staf merupakan menu yang menampilkan halaman tambah staf. Pada menu tersebut terdapat sebuah tombol simpan dan untuk menambahkan mohon maaf untuk tombol simpan untuk menambahkan staf. Yang keempat, barang masuk. Nah, menu barang masuk merupakan menu yang menampilkan data transaksi barang masuk. Ada menu barang keluar. Menu barang keluar merupakan menu yang menampilkan data transaksi barang keluar. Yang keenam, daftar barang. Nah, menu daftar barang merupakan menu yang menampilkan tabel data barang. Yang ketujuh, daftar kategori. Menu daftar kategori merupakan menu yang menampilkan data-data kategori yang telah diinputkan. Nah, ini untuk selanjutnya alur aplikasi.
Nah, untuk alur proses login untuk user ya keseluruhan yaitu login. Nah, untuk user ini yang pertama memasukkan email, address dan password. Yang kedua, setelah itu jika prosesnya salah ketika memasukkan email dan password, nanti ada sistem akan menampilkan notifikasi bahwa email dan password salah. Yang kedua, setelah jika memang user tersebut memasukkan email dan password benar, maka akan tampil ke menu utama. Nah, ini untuk alur proses akses aplikasinya. Yang pertama, user memasuki halaman data barang masuk dan menuju ke halaman penginputan. Nah, user di sini menginputkan data barang masuk. Terus yang kedua, setelah itu menampilkan setelah dimasukkan inputan data, setelah itu sistem akan menampilkan data barang masuk yang diinputkan oleh user. Nah, ini untuk alur proses barang keluar. Nah, user memasuki halaman data barang keluar dan menuju ke halaman penginputan. Kasusnya hampir sama dengan barang keluar, hanya saja untuk barang keluar ini ya berbeda ya. Ini barang keluar, yang tadi barang masuk. Nah, ini untuk alur proses barang inventaris. Pertama, user memasuki halaman data inventaris dan menuju ke halaman penginputan. Yang kedua, user menginputkan data inventaris. Setelah itu sistem akan menampilkan data inventaris yang diinputkan oleh user. Baik, yang kedua, ini akses aplikasi dan prosedur login. Nah, aplikasi sistem pengarsipan UMKM merupakan suatu perangkat lunak aplikasi berbasis web ya, yang dapat diakses dengan menggunakan web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan lainnya. Nah, di sini saya menggunakan browser Edge. Terus tahapan pertama yaitu mengakses aplikasi. Dibuka web browser seperti ini, dibuka web browsernya. Setelah itu contohnya memasukkan alamat server aplikasinya. Sebagai contoh, ini halaman atau server, alamat server aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awal ya, untuk tampilan login. Pertama, memasukkan sebagai contoh, karena kami sudah memasukkan data admin, diketik admin hotmail.test. Untuk passwordnya this is admin. Anda bisa mengklik ini jika passwordnya ingin bisa dilihat gitu. Nah, setelah itu sign in. Nah, setiap pengguna harus melewati tahapan login untuk dapat masuk menggunakan aplikasi dengan tahapan proses sebagai berikut. Nah, untuk untuk masuk ke dalam halaman utama harus pertama sistem itu harus, bukan sistem, mohon maaf, untuk user harus melewati halaman login terlebih dahulu. Saya kasih contoh, kalau saya logout. Nah, kita masukkan admin, misalnya email yang tidak terdaftar ya, email yang tidak terdaftar, contohnya .co.id. Untuk passwordnya misalnya
123. Nah, di sini terlihat ya, untuk user menginputkan data email dan password yang belum terdaftar. Jadi sistem ini akan menampilkan notifikasi bahwa password dan email salah. Berarti Anda memasukkan eh, belum terdaftar di sistem kami. Selanjutnya kita masukkan lagi. Jadi untuk halaman login ini halaman utama, bukan halaman utama, mohon maaf, pintu halaman untuk masuk ke halaman utama. Saya ketik admin. Masuk. Nah, ini untuk tampilan home admin ya. Nah, tadi logout merupakan fasilitas yang digunakan oleh user dan admin untuk keluar dari sesi pengguna aplikasi sistem. Jadi untuk fungsi logout ini untuk keluar dari sistem ya, balik lagi ke halaman login. Nah, terus ada menu dashboard aplikasi. Nah, ini untuk dashboard aplikasi. Ini tampilan home. Sekarang kita masukkan ini untuk admin. Kita masukkan untuk user. Nah, ini untuk user ya, login berhasil. Ketika masuk, user maupun admin sistem akan menampilkan notifikasi bahwa login berhasil. Nah, yang kedua, prosedur pembuatan akun. Untuk pembuatan akun admin bisa menuju ke menu kelola staf, maka akan tampil halaman seperti berikut. Saya contohkan, kita kembali lagi ke login. Nah, baik, ini untuk login berhasil ya. Nah, untuk pembuatan akun bisa menuju ke menu kelola staf. Setelah itu akan tampil halaman atau ada menu daftar staf ya. Nah, ini untuk halaman daftar staf. Nah, kemudian menuju ke button tambah data. Maka akan tampil halaman input data seperti ini. Nah, terus isi data-data yang ada di sini ya. Saya contohkan. Untuk nama saya contohkan Yusuf. Untuk emailnya Yusuf
123 tes.com. Untuk passwordnya misalnya 123, atau saya buat random aja. Misalnya Yusuf 123. Nah, di sini ada hak akses. Hak akses di sini adalah untuk staff di sini, role-nya admin atau staff. Saya pilih admin sebagai contoh. Simpan. Nah, di sini berarti data berhasil ditambahkan. Nah, sistem di sini ketika kita memasukkan staff baru, maka akan tampil notifikasi bahwa data tersebut berhasil ditambahkan dan akan tampil di daftar kelola staff atau halaman kelola staff. Nah, di sini. Nah, setelah data terisi maka tekan simpan ya, yang tadi mohon maaf terlewat. Tadi ada data untuk atau tombol ya, tombol simpan. Nah, setelah berada di halaman kelola staff, maka pilih salah satu akun yang sudah ada dan klik ini nih, tombol delete. Nah, ini adalah tombol delete atau tombol hapus ya. Sebagai contoh, saya akan hapus data yang tadi telah dimasukkan. Nah, di sini sistem akan meyakinkan bahwa Anda akan menghapus data tersebut ya. Nah, di sini data sudah terhapus. Selanjutnya kita pindah ke transaksi. Nah, untuk di transaksi ini pertama akan tampil barang masuk. Nah, ini tampilan barang masuk. Nah, setelah user memasuki halaman data barang masuk, kemudian klik tombol tambah data untuk menambah data barang masuk. Nah, ini muncul halaman form pengisian data barang masuk seperti berikut ini. Nah, di sini kita memasukkan kode barang. Baik, selanjutnya ke inventaris. Nah, ketika kita mengklik daftar barang, menu daftar barang pada modul inventaris, maka akan muncul data-data barang yang telah diinputkan. Nah, sekarang kita tambah data. Nah, akan muncul formulir untuk mendaftarkan daftar barang. Saya masukkan contohnya bala-bala. Nah, untuk kategorinya sebagai contoh kanan. Nah, untuk stoknya misalnya 200. Tombol pencet simpan atau tekan button simpan, tombol simpan. Nah, ketika mengklik simpan, maka akan ada notifikasi data tersebut berhasil disimpan di daftar barang. Nah, sudah terlihat bahwa yang tadi data kita inputkan akan muncul di daftar barang.
Nah, untuk kode barang di sini ini otomatis akan muncul. Selanjutnya kita akan coba mengedit data barang yang ada di daftar barang. Misalnya saya edit data barang yang baru saja tadi diinputkan. Nah, di sini saya edit misalnya jadi bala pedas sebagai contoh. Nah, berarti data telah berhasil dirubah. Nah, ini notifikasi bahwa data yang tadi kita edit berhasil dirubah ya. Nanti sistem tersebut memberikan notifikasi kepada user. Nah, jadi bala pedas. Nah, misalnya kita akan menghapus data yang telah tadi dibuat ya atau dirubah. Kita hapus dengan menu warna merah ini, button, mohon maaf. Nah, sistem tersebut akan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ke daftar kategori. Nah, untuk kategori di sini kita akan memasukkan sebuah kategori, nama kategori. Di sini kita akan menambahkan nama kategori ya, misalnya minuman. Di sini ada button tambah data, tombol tambah data. Nah, klik, maka sistem tersebut akan memberikan notifikasi kepada user bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada sebelum ke sini, tadi data yang tadi akan tampil di tabel di bawah ini, ada di bawah. Nah, setelah tampil di sini ada tombol aksi warna merah. Nah, ini tombol delete. Kita coba untuk pencobanya untuk menghapus data yang baru tadi dibuat. Nah, data berhasil dihapus. Jadi data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke transaksi barang masuk. Nah, ketika kita mengklik modul transaksi, terus ada menu barang masuk, maka akan tampil halaman data barang masuk. Nah, di sini ada beberapa button ya, ada beberapa tombol seperti cetak laporan, tambah data. Dan di sini ada edit dan hapus pada tabel data yang telah dimasukkan atau yang sudah ada di data barang masuk. Nah, di sini kita akan coba menambahkan data barang masuk. Kita klik untuk tambah data. Nah, di sini setelah itu akan tampil halaman tambah data barang masuk. Nah, untuk tambah data barang masuk ini, data barang masuk ini adalah data yang ada pada inventaris ya, yang ada pada inventaris. Nah, makanya untuk transaksi barang masuk maupun barang keluar itu barangnya akan ada di daftar barang. Nah, misalnya ini untuk daftar barang adanya Yahoo ya. Nah, kita kopikan kode yang ada di daftar barang. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke barang masuk. Nah, kita sebagai contoh kita coba hapus data yang sudah ada. Nah, kita coba tambah data. Nah, untuk kode barang kita kopas aja, dipase aja yang kode barang yang tadi ada di inventaris. Nah, untuk nama barang
Yahoo ya. Bentar saya cek untuk Yahoo. Jadi untuk nama barang, kode barang, dan nama barang ini dipilih sesuai dengan kode barang. Nah, selanjutnya kita isi distributor, misalnya HAM. Untuk tanggal masuk kita pilih 13 Juni, barang keluarnya kita pilih Juni tanggal 30. Nah, di sini ada seperti tombol kalender ya. Jadi kita bisa mengklik kalender, misalnya tanggal masuk tanggal 14, jadi kita klik 14. Selanjutnya untuk jumlah masuknya kita sebagai contoh 200. Nah, kita tadi sudah menyimpan data baru, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data sudah masuk, sudah terdaftar di tabel data barang masuk. Nah, di sini sudah terlihat seperti data yang telah kita inputkan, seperti distributor, kode barang, nama barang, terus untuk tanggal masuk, tanggal expire, dan jumlah masuk. Dan di sini ada kode masuk. Nah, kode masuk di sini ada otomatis ya, otomatis. Jadi ketika menambahkan data, maka kode masuk di sini otomatis akan tampil. Nah, di sini tadi kita sudah coba tombol hapus, maka kita coba untuk mengedit data barang masuk. Misalnya kita edit nama distributornya, misalnya diganti dengan Bahrin. Kita klik simpan, maka data berhasil dirubah. Jadi namanya Bahrin untuk distributor. Nah, untuk selanjutnya kita masih di transaksi, kita ke menu barang keluar. Nah, barang keluar di sini masih ada data sebelumnya. Kita coba hapus. Nah, ini untuk data barang keluar. Nah, untuk data barang keluar sama dengan barang masuk. Jika ingin kita masukkan data barang keluar, klik tambah data. Kita masukkan kode barang yang ada di inventaris. Nah, di sini untuk tanggal keluarnya sebagai contoh tanggal 16. Nah, untuk nama barangnya Yahoo. Nah, kita coba untuk data barang keluar kita masukkan 150. Klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan untuk data barang keluar. Nah, ini untuk ID keluarnya otomatis kita memasukkan seperti kode barang, nama barang, tanggal keluar, dan jumlah keluar yang tadi kita inputkan akan tampil di tabel data barang keluar. Nah, di sini baik, yang menarik di sini kita coba hapus daftar barang. Nah, di sini kita memasukkan data ya. Kita ketambah data barang. Setelah itu kita masukkan nama barangnya, kanan. Untuk stoknya misalnya kita buat 0 ya untuk daftar barang. Nah, misalnya data yang kita masukkan belum ada gitu ya untuk datanya. Misalnya nama barangnya belum ada, bukan namanya barang belum ada, maaf, nama barangnya tidak ada ya, stoknya kosong. Nah, terus
kita kedatangan barang masuk gitu, barang datang. Nah, kita coba masukkan barang masuk, kita tambahkan data. eh, Jangan lupa untuk kode barang yang ada di inventaris dimasukkan kode barangnya. Terus nama barangnya yang tadi, distributornya misalnya Keyspace. Terus untuk tanggal masuk tanggal 14 29. Nah, kita masukkan jumlah masuk misalnya 200 gitu ya. Nah, data berhasil ditambahkan ya. Nah, yang di inventaris ini yang tadinya stoknya kosong karena ada data barang masuk, maka data yang ada di daftar barang akan berubah jadi 200. Jadi nggak perlu mengedit lagi ya untuk merubah stok yang ada di daftar barang. Ini berubah dikarenakan ada barang masuk ya. Yang asalnya daftar inventaris daftar barang ini, GHU ini memiliki stok kosong. Terus ada barang masuk, kita menginputkan barang masuk dengan kode barang yang sama. Terus stoknya berbeda, maka akan masuk ke daftar barang ya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba ke barang keluar ya. Untuk barang keluar kita sama seperti barang masuk, kita masukkan kita ke menu tambah data. Di sini masukkan kode barangnya. Kita pilih tanggal keluarnya. Terus nama barang. Nah, ini untuk gimana? Kita di sini jumlahnya misal yang keluar 150. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk jumlah keluar ya. Nah, di sini barang inventaris akan berkurang dikarenakan barang yang keluar. Jadi barang yang ada di daftar barang ini, yang ini untuk nama barangnya GHU, yang tadinya barang itu masuk 200 stok, terus kita memasuki view modul transaksi, terus menu barang keluar, kita memasukkan mengeluarkan barang, menginput barang keluar 150, maka daftar daftar barang akan berkurang juga gitu. Nah, ini yang menarik di sistem kami. Oke, untuk selanjutnya cetak laporan ya. Untuk cetak laporan data staff, kita menuju ke laporan, terus ada menu staff. Nah, di sini ada data-data yang sudah dibuat, yang sebelumnya kita buat data di daftar staff, kita hapus tadi data sebelumnya, maka di laporan juga tidak ada data yang kita hapus tadi karena sudah dihapus. Nah, di sini setelah itu masuk ke laporan staff, lalu klik cetak. Untuk cetak datanya 12, tanggal akhirnya 30. Nah, kita coba cetak laporan. Nah, di sini akan tampil halaman ya, halaman cetak laporan. Nah, ini untuk laporan staff.
Yang kedua, mencetak laporan barang masuk. Klik laporan, setelah itu masuk ke menu barang masuk. Nah, di barang masuk juga hampir sama, kita coba klik menu cetak. Nah, setelah itu kita masukkan tanggal awal, tanggal akhir. Maaf. Setelah itu cetak laporan. Akan tampil laporan ya. Cetak laporan barang masuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan barang keluar. Ini juga sama, kita klik cetak, masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Kita klik cetak laporan, maka akan tampil cetak laporan. Yang terakhir yaitu inventaris. Nah, ini data yang tadi dimasukkan ya, sudah terhubung dengan data yang ada di daftar barang, termasuk yang ada di staf, barang masuk dan barang keluar. Nah, di sini stoknya masih 50 karena kan tadi untuk di inventaris memang ada 50 stok gitu ya. Jadi di laporan juga tertulis 50 stok. Nah, di sini juga sama dengan yang lain, yaitu klik cetak, maka akan tampilan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, itu cetak laporan. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk mencetak laporan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait user manual aplikasi sistem pengarsipan untuk UMKM. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.